Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang pengantar perpajakan. Nah, sebelum kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, perkenalkan nama saya sendiri, Vina Kamilatus Sa'diah, NIM 2019 008287. Yang kedua, teman saya Rizka Cahyani Hermawati, NIM 2019 008286. Yang ketiga yaitu M. Edi Hartono, NIM 2019 008294. Yang keempat yaitu Muhammad Kafal Faid, NIM 2020 008246. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pemateri ya, dari materi yang kedua sampai ke 6 akan dijelaskan oleh M. Edi Hartono. Slide ke 7 sampai ke 11 akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan slide ke 12 sampai ke 16 akan dijelaskan oleh Muhammad Kafal Faid, dan yang ke 17 sampai terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Rizka Cahyani Hermawati. Nah, baiklah, sekarang memasuki penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Edi Hartono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Slide yang pertama yaitu mengenai pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yang mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pajak adalah kontribusi wajib bagi seorang warga negara kepada negara untuk membayar keuangan tersebut, yang mungkin keuangan itu akan digunakan oleh negara untuk memenuhi infrastruktur yang ada di negara itu sendiri. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Itu adalah ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama yaitu anggaran atau budgetar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mana pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan yang diadakan oleh negara itu sendiri. Yang kedua yaitu pengatur atau reguleran. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya itu stabilitas. Dengan adanya pajak itu sendiri, sehingga pemerintah bisa memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan secara teratur. Yang selanjutnya itu redistribusi dan pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Artinya pajak yang dibayar oleh warga negara yang bersangkutan, seperti halnya WNI Indonesia yang mereka membayar pajak kepada negara, maka keuangan dari pajak itu akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan-kepentingan yang ada di negara itu. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu pajak diatur dalam undang-undang
1945 pasal 23 ayat 2 berdasarkan undang-undang syarat yuridis. Adil, syarat dan keadilan. Syarat pada keadilan. Mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan yang ada di negara itu. Sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pungutannya, yaitu mengenai syarat efisien, syarat finansial yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemungutan lain selain pajak. Nah, pemungutan tersebut ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu bea material, bea masuk, terus bea cukai, retribusi, iuran, dan pemungutan lain yang sah atau legal. Nah, yang pertama yaitu bea material. Bea material yaitu pemungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda, material, ataupun benda lain. Nah, yang kedua yaitu bea masuk dan bea keluar. Nah, bea masuk adalah pemungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah berdasarkan harga barang atau berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pemungutan yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Nah, yang ketiga yaitu bea cukai. Bea cukai yaitu pemungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis tertentu. Yang keempat yaitu retribusi, yaitu pemungutan yang telah dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada pembayar. Yang kelima yaitu iuran, yaitu pemungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung. Dan yang terakhir yaitu pemungutan yang sah atau legal, yaitu berupa sumbangan wajib. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum pajak. Nah, kedudukan hukum pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Nah, di sini ada penjelasan dari Raden Santoso Brododihardjo yang menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Nah, hukum publik ini merupakan bagian dari tata tertib yang mengatur hubungan antara pengusaha dan warga negara. Raden Brododihardjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Nah, hukum perdata ini merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi, dan hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Dalam peraturan pajak terdapat sanksi yang bersifat kasus. Jadi bisa disimpulkan jika hukum publik itu biasanya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, jika hukum perdata bisa mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formil. Hukum pajak material yaitu merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak.
Nah, contohnya denda, sanksi, hukuman, dan cara pembebasan pajak, pengembalian pajak. Yang kedua yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan yang mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material agar menjadi suatu kenyataan. Nah, hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Slide selanjutnya yaitu teori yang mendukung pemungutan pajak. Nah, di sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori daya pikul, yang keempat teori kewajiban pajak mutlak atau bakti, yang kelima yaitu teori asas gaya beli. Nah, yang pertama yaitu teori asuransi. Teori asuransi ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Nah, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Nah, pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dan tugas-tugasnya pemerintah. Yang ketiga yaitu teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya untuk kepentingan tersebut, dan diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan, yaitu dalam bentuk pajak. Yang keempat yaitu teori kewajiban pajak mutlak yang berdasarkan pada paham organisme Stasler. Paham ini mengajarkan bahwa sifat suatu negara menimbulkan hak mutlak untuk memungut pajak. Yang terakhir yaitu teori asas gaya beli. Nah, menurut teori ini, pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dan masyarakat untuk rumah tangga, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Kafal Faid dari slide ke-12 sampai ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafal Faid, nomor NIM 20200008246. Saya akan menjelaskan dari slide 12 sampai slide 16. Jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut golongan, yang kedua menurut sifat, yang ketiga menurut lembaga pemungut. Dari yang pertama menurut golongan. Menurut golongan terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Yaitu maksudnya pajak langsung pajak yang bersangkutan langsung dengan wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain atau diwakilkan. Lalu yang kedua pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu kebalikan dari pajak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau diwakilkan oleh pihak lain. Selanjutnya yang kedua jenis pajak menurut sifat. Jenis pajak menurut sifat terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjek pajak, dan sedangkan pajak objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objek. Maksudnya yaitu ketika orang
pengurus pajak mau menagih pajak, wajib pajak harus memperhatikan keadaan wajib pajak orang tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kalau yang objektif yaitu memperhatikan objek pajak, misal tanahnya, rumahnya gitu. Kalau subjek, keadaan seseorangnya. Yang selanjutnya jenis pajak. Yang ketiga jenis pajak menurut lembaga pemungut. Jenis pajak menurut lembaga pemungut terbagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah sendiri. Maksudnya pajak negara itu pajak yang ditanggungkan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu Indonesia. Kalau pajak daerah, misal suatu daerah Jawa Tengah, misal daerah Kebumen, rumah tangga daerah Kebumen yaitu wajib pajaknya untuk membiayai daerah Kebumen itu sendiri. Yang selanjutnya slide ke-13. Materi selanjutnya yaitu slide 13, tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama stelsel nyata atau real, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif, yang ketiga stelsel campuran. Yang pertama stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Contoh, berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Wajib pajak tersebut dalam tahun berjalan tidak membayar pajak penghasilan, tetapi pajak penghasilan dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak tersebut yang dilaporkan di tahun berikutnya. Yang selanjutnya stelsel anggapan atau fiktif, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Stelsel anggapan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Jadi kapan saja bisa. Dan kelemahan stelsel anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan penghasilan real yang diterima atau keadaan yang sebenarnya. Itu kelemahannya. Selanjutnya stelsel campuran, yaitu pemungutan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Bila hasil perhitungan pajak akhir tahun menunjukkan bahwa besarnya pajak yang harus dibayar lebih besar dari asumsi awal tahun, maka wajib pajak harus membayar kekurangannya. Tetapi apabila kenyataannya menunjukkan sebaliknya, maka kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali. Yang slide selanjutnya slide 14, yaitu cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak antara lain asas pemungutan pajak, asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi asas sumber itu berasal dari daerah itu sendiri untuk lalu dimintakan pajak. Yang selanjutnya asas kebangsaan. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya, official assessment system. Inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Yang selanjutnya, self assessment system, yaitu inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Yang selanjutnya, withholding system.
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya slide 16 yaitu timbulnya dan hapusnya utang pajak. Yang pertama timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama pembayaran pajak, yang kedua memasukkan surat keberatan, yang ketiga menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, yang keempat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan sebagainya. Yang kelima menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Yang kedua, utang pajak terhapus jika 1. Pembayaran atau pelunasan, 2. Kompensasi, ketiga kadaluarsa, keempat pembebasan atau penghapusan. Jadi timbulnya pajak dan utang pajak terhapus itu seperti saling berkaitan, karena jika utang pajak telah terhapus dengan aspek-aspek yang baru saja disebutkan, yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, dan pembebasan, maka tagihan pajak telah terhapus atau sudah lunas. Baik, yang slide selanjutnya teman saya Rizka Cahyani Hermawati akan menjelaskan slide 17 sampai 21. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tarif pajak. Nah, untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang itu diperlukan dua unsur. Yang pertama itu unsur tarif pajak, dan yang kedua itu unsur dasar pengenaan pajak. Untuk tarif pajak di sini dibedakan menjadi 4, yaitu ada tarif tetap, ada tarif proporsional, ada tarif progresif, dan yang terakhir itu ada tarif degresif. Di sini tarif pajak itu dapat berupa angka atau persentase. Nah, yang pertama ini ada tarif tetap. Tarif tetap itu berapapun tarif tetap itu bisa berupa jumlah atau angka yang sama. Berapapun dasar pengenaan pajaknya, itu tarifnya tetap sama. Di Indonesia sendiri ini tarif tetap ini ditetapkan untuk bea materai. Jadi berapapun jumlahnya, jika membayarnya menggunakan cek atau giro, itu akan dikenakan pajak sebesar 6.000. Baik, yang kedua yaitu ada tarif proporsional. Di sini tarif proporsional itu dapat berupa persenan tertentu yang sifatnya tetap terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu berapa saja, tarifnya tetap 10%. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel presentasi, slide presentasi itu, maka jika dilihat itu semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, maka semakin tinggi hutang pajaknya. Misalnya yang pertama itu ada dasar pengenaan pajaknya 1.000, tarif pajaknya itu ada 10%. Nah, di hutang pajaknya itu ada 100. Lalu yang semakin tinggi berarti untuk dasar pengenaan pajaknya yang 90 juta itu dikenakan tarif pajaknya 10%, maka di situ hutang pajaknya ada 9 juta. Jadi semakin tinggi dasar pengenaan pajak, semakin tinggi hutangnya. Nah, di Indonesia tarif proporsional itu ditetapkan pada PPN, pajak pertambahan nilai, itu sebesar 10%. Terus di PPH, pajak penghasilan, pasal 26 itu ada 20%. Pasal 23 itu ada tarif 15% dan 2%.
dan masih banyak pajak-pajak yang lainnya. Tarif yang ketiga yaitu ada tarif progresif. Nah, di sini tarif progresif ini berupa tarif yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Di sini tarif progresif itu dibagi menjadi 3. Ada tarif progresif proporsional, ada tarif progresif, dan yang terakhir itu ada tarif progresif degresif. Tarif progresif yang pertama itu ada tarif progresif proporsional. Nah, di sini itu tarif yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan tarif pajaknya pun di sini tetap. Seperti yang teman-teman lihat pada slide PPT, dasar pengenaan pajaknya dari nomor 1, 2, 3 semakin meningkat. Terus di tarif pajaknya itu juga semakin meningkat dari 15% ke 25% ke 35%. Nah, kenaikannya tuh tetap 10%. Dari 15 ke 25 itu ada 10%, dari 25 ke 35 itu juga kenaikannya tetap 10%. Tarif progresif proporsional ini pernah diatur di Indonesia, digunakan untuk menghitung PPh. Lalu ini sempat berlaku pada tahun 1984 sampai dengan 1994. Nah, ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Tarif progresif yang kedua itu ada tarif progresif. Nah, ini tarif yang berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Contohnya bisa teman-teman lihat pada slide presentasi, itu pada dasar pengenaan pajak nomor 1 itu sampai dengan 25 juta. Tarif pajaknya 10%, kenaikan tarifnya belum ada. Nomor 2 itu di atas 25 juta sampai 50 juta, itu tarif pajaknya sudah 15%, berarti kenaikan persen tarif itu ada kenaikan 5%. Yang ketiga itu di atas 50 juta. Di atas 50 juta tarif pajaknya 30%, dari 15 ke 30. Berarti ada kenaikan 15% untuk kenaikan tarif. Nah, tarif progresif ini pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan 2000 dan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Tarif progresif yang terakhir itu ada tarif progresif degresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi persentase kenaikan tarifnya semakin menurun. Teman-teman dapat melihat pada tabel slide presentasi, itu nomor 1 di sana ada dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarif pajaknya sebesar 10%, maka kenaikan tarifnya belum ada karena masih pertama. Lalu yang kedua itu ada dasar pengenaan pajaknya 100 juta, tarif pajaknya sudah meningkat menjadi 15%, tetapi kenaikan tarifnya meningkat 5%. Lalu yang ketiga itu ada dasar pengenaan pajaknya 200 juta, tarif pajaknya 18%, berarti kenaikan tarifnya menurun jadi 3%. Dari tadi kan 5% kenaikannya, sekarang menjadi kenaikan 3%, jadi turun 2%. Tarif yang terakhir yaitu ada tarif degresif.
Nah, tarif degresif ini dapat berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Seperti yang teman-teman lihat pada slide presentasi. Nomor 1 itu ada dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarif pajaknya itu sebesar 30%. Yang kedua itu dasar pengenaan pajaknya meningkat menjadi 100 juta. Lalu di tarif pajaknya menurun menjadi 20%. Dan yang ketiga itu dasar pengenaan pajaknya meningkat lagi menjadi 200 juta. Namun di tarif itu menurun lagi jadi 10%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai pengantar perpajakan. Jika kami ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.